Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Baik, saya Sinta Anuriawan Suci akan menjelaskan tentang materi IPS yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, apa sih pengertian dari konflik? Konflik menurut Robert MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Siapa saja sih yang dapat melakukan konflik? Ya, semua orang dapat terlibat konflik. Faktor-faktor penyebab konflik sosial adalah yang pertama perbedaan individu, kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, ketiga perbedaan kepentingan, keempat perubahan-perubahan nilai yang cepat. Akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia akibat peperangan. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Bagaimana cara menangani konflik? Kita bisa menghindar. Kita juga bisa memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Kita juga bisa tawar-menawar. Kita juga bisa kolaborasi. Untuk integrasi sosial, apa sih integrasi sosial? Nah, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar sesama. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, yaitu sebagai suku Bugis, melaut, suku Jawa yang biasanya bertani, suku Minang yang pandai berdagang. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama asimilasi.
Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing baru sehingga kebudayaan asing atau baru itu diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.